Pria ini sudah gila. Dia menendang pagar pembatas di lantai 36, memaksa membuka celah, lalu memanjat keluar tanpa ragu. Menghadapi ketinggian ratusan meter di udara, ia mulai cemas dan menyesal. Tapi saat mengingat tempat menjijikkan di atas sana, ia kembali melangkah ke pagar lantai 35. Setiap langkah, ia menggenggam pagar erat sebelum menguji pijakan. Bagian tersulit adalah dinding antar lantai. Permukaannya yang licin tidak memberinya tempat berpijak. Ia harus turun hanya dengan kekuatan lengannya. Setelah setengah jam berjuang, ia akhirnya sampai di lantai 31. Ia tampak lebih percaya diri. Alih-alih turun satu persatu, ia mulai melangkah dua sekaligus. Tapi kemudian terjadi kesalahan. Saat mengulurkan kakinya, ia tak menemukan pagar di lantai itu. Ia cepat-cepat menarik kembali kakinya dan memanjat naik sekuat tenaga. Napasnya terengah, jantungnya berdegup kencang. Saat ia kembali tenang, ia merasa terjebak. Kembali ke atas bukan pilihan. Untuk bertahan hidup, ia harus terus turun. Ia sadar itu dan tidak ragu lagi. Ia melepas ikat pinggang, memegang pagar, lalu perlahan berjongkok. Tanpa alat pengaman, ia memulai tugas berbahaya di ketinggian. Ia mengikat-ikat pinggang ke pagar dan mengencangkannya. Lalu ia berpegangan pada ikat pinggang dan menuruni sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, ia sampai di bawah lantai itu. Ia menggertakkan gigi dan melepaskan pegangan di lantai 28. Tubuhnya tergantung di udara. Ia berayun sekuat tenaga. Di detik terakhir, ia melepaskan ikat pinggang dan mendarat di pijakan. Namun masalah baru muncul. Lantai ini tak punya balkon. Untuk masuk ke dalam, ia harus bergerak menyusuri pagar. Ia bergerak perlahan, menekan tangan ke dinding. Di tikungan, ia terpeleset, tapi berhasil menahan diri tepat waktu. Ia menyeimbangkan tubuhnya dan melangkah perlahan menyeberangi celah. Setelah beberapa tarikan napas dalam, ia tahu kesuksesan sudah dekat. Ia ulurkan kaki kanan, lalu kiri. Tak lama kemudian, ia merasakan lantai di bawah telapak kaki. Ia meraih pintu kaca, bersiap membukanya. Tapi sekeras apapun ia coba, pintu itu tak bergerak. Dengan lembut tak berhasil, ia mencoba paksa. Ia berpegangan pada dinding dan menendang pintu itu kuat-kuat. Ini berisiko, tapi akhirnya, setelah semua usahanya, ia berhasil menendang pintu kaca hingga terbuka. Pria itu berjalan ke arah pintu dengan langkah lelah dan memutar gagangnya dengan hati-hati. Ia selamat. Ia turun ke lantai dasar. Satpam menatapnya seperti melihat hantu, tapi pria itu tak peduli lagi. Saat itu, satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah kembali ke kehidupan yang dulu ia anggap penuh masalah.